Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Pito Saragi dengan NIM C0D021047 dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep rekonsiliasi atau koreksi fiskal dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengertian rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Rekonsiliasi koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atau laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam akuntansi, rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersil yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan SAK dengan peraturan perpajakan, beda konsep, beda pengukuran, serta berbeda metode pengalokasian atau saat pengajuan biaya. Yang kedua, karena adanya penghasilan tertentu yang bukan menjadi objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final. Yang ketiga, karena adanya kompensasi kerugian fiskal. Dan yang keempat, karena adanya harga yang tidak wajar karena ada hubungan istimewa. Jenis rekonsiliasi koreksi fiskal. Yang pertama, beda tetap atau permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersil namun tidak diakui menurut akuntansi fiskal atau sebaliknya. Yang kedua, beda waktu atau sementara. Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer, artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi ataupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda setiap tahunnya. Kedua, koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pihak non-deductible expense. Yang kedua, penyusutan komersil lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersil lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyesuaian fiskal positif lainnya. Kedua, koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersil lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang keempat, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang kelima, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Yang ketiga, penghitungan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dengan mengalihkan tarif PPh pasal 17 ayat 1B terhadap penghasilan kena pajak atau PKP sebelum dikalikan tarif PPh. Penghasilan kena pajak PKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Yang keempat, kredit pajak tahun berjalan. Terdapat tiga. Yang pertama, kredit pajak dalam negeri. Yang kedua, kredit pajak luar negeri. Yang ketiga, PPh yang dibayar sendiri. 5. Kurang lebih bayar sesuai dengan peraturan pajak serta pencatatan dan penyajiannya. Yang pertama, untuk suatu pajak kredit pajak PPh terutang, maka timbul PPh kurang bayar sesuai selisihnya. PPh kurang bayar tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Yang kedua,
Sementara itu, apabila untuk suatu tahun pajak kredit pajak PPh terutang, maka timbul PPh lebih bayar sebesar selisihnya. PPh lebih bayar ini setelah dilakukan pemeriksaan dapat direstitusi atau dikompensasikan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Sekian presentasi saya. Terima kasih.